Sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Cecep Nur Yakin SPD MSI sebagai LP PCNU, Ketua LP PCNU Kabupaten Tasikmalaya. Sekilas mengenai riwayat beliau adalah Direktur PT Gudang Kurnia Jaya Utama Farm, kemudian Komisaris PT Hasan Basri Putra Jaya atau agen LPG Pertamina, dan kemudian pengurus BPP HIPMI, kemudian Ketua Dewan Kehormatan HIPMI Kabupaten Tasikmalaya, Wakil Ketua Kadin Kabupaten Tasikmalaya, dan anggota DPRD 2014-2019 dan 2019-2024. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal huqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat sesepuh kita semua, Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya bersama jajaran para wakil ketua, yang saya hormati jajaran Suriah PCNU Kabupaten Tasikmalaya, yang juga saya hormati Ketua PWNU LP PWNU Jawa Barat, yang mana masih dalam perjalanan, tapi diwakili oleh Kang Agung. Terima kasih sudah hadir. LPNU ini ada rapat di PW, tapi saking perhatian kepada LPNU Kabupaten Tasikmalaya, mereka hadir di tengah-tengah itu. Terima kasih Kang Agung. Juga yang saya hormati para tamu undangan yang lainnya, saya kenalkan satu persatu. Sengaja kami mengundang dari LPNU, yaitu Kiai Haji Den Bagus Catur. Ini Presdir PT Bagus Multikarya Nusantara. Jadi beliau ini adalah pakar perminyakan nasional, minyak goreng Pak. Termasuk baru saja ditunjuk oleh PB ini untuk mengurus Indomarko ya. Jadi bukan hanya minyak goreng saja, tapi 9 bahan pokok, insya Allah pakarnya beliau. Dan dari Riau langsung ke Tasikmalaya. Perjalanan dari Riau juga. Yang kedua ada Pak Dimas dari BJB. Ini pakar UMKM, perkreditan, permodalan, juga fasilitas, pinjaman tanpa bunga juga ada di Pak Dimas, kira-kira begitu. Karena saya tanpa cicilan mah hibah, Pak Iba. Jadi saya sudah ada binaan 2 kelompok dan dibuktikan di Kecamatan Bojongamir, alhamdulillah bersinergi dengan BJP. Terima kasih. Juga ada Pak Yudi dari Pegadaian. Ini yang punya fasilitas kredit ultramikro ya Pak ya, yang hanya 3% bunganya per tahun, bahkan tanpa anggunan juga ya Pak. Ya. Yang saya hormati juga Pak Haji Jajang, Pak Isal, ini sekretaris Hiswana Migas Kabupaten Priangan Timur, Hiswana Migas Priangan Timur. Jadi bilih aya MWC nu bade muka pangkalan LPG, biasa konsul ka Pak Haji Jajang. Yang saya hormati pula para ketua MWC yang hadir, para ketua LPNU,
juga yang saya hormati, oh lupa, bukan Pak Dijun Pak, Pak sekalian saya panggil ke depan, ini Kabag Ekonomi dan Administrasi Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kalau kelas nasional sama dengan Erick Thohir Pak, ini Menteri BUMN. Jadi Pak Atep ini yang membawahi BUMD Kang Haji. Jadi Arta Sukapura, Arta Galunggung, PDAM. Jadi badan usaha milik daerah ini dia kabagnya Pak, bagiannya. Jadi kalau saya sebut di Tasikmalaya suka disebut Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohirnya Tasikmalaya. Dan penggagas PT Adiaksa Bima Utama. Maaf kalau salah Pak namanya. Adiasa, ADY ya. Sanes Adi Sugianto, tapi PT ADY Pak. Jadi perubahan status dari PDUP ya. Perusahaannya yang di bawahnya itu adalah SPBU Mitra Batik, SPBU Cikatomas yang milik pemerintah daerah. Juga ada yang terlewat, oh ya, ketua-ketua lembaga yang kami undang, juga ketua-ketua Banom, ada PPNU, ada IPNU, ada Parayat, ada Muslimat, ada juga GP Ansor, dan Pagar Nusa, kami undang semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya yang sudah kita agendakan. Mudah-mudahan acara kita ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat miwas salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Para kiai, oh Wilujeng Sumbing Kang Haji Hari Sanjaya sebagai pembina lembaga perekonomian dan lembaga pertanian di PC Kabupaten Tasikmalaya. Para kiai, para guru, semuanya, para pengurus PC dan pengurus MWC, izinkan saya yang pertama akan memperkenalkan para pengurus LPNU. Jadi semenjak dikukuhkan, kita baru berkegiatan persiapan-persiapan termasuk pembentukan badan usaha di LPNU yaitu sudah terbentuk PT Bintang 9 Tasikmalaya. Saya akan perkenalkan satu persatu, mohon ke depan. Yang pertama juga Kang Jejen, berdiri Kang Jejen. Kang Jejen ini spesialis pipa sama IPAL. Jadi dia sudah buka pabrik di Jalan Mangin di sana. Jadi insya Allah kalau NU butuh pipa ke Kang Jejen lah kira-kira begitu. Dan kenapa saya perkenalkan, yang lain masih ada kegiatan, Kang Fikri sebagai ketua ketua HIPMI Kabupaten Tasik, ada kegiatan. Juga Kang Elan, mana Kang Elan? Kang Elan. Jadi itulah para pengurus LPNU. Mudah-mudahan mohon bimbingnya dari Pak Ketua PC, Pak Kiai, semuanya dari para sepuh, dorongan dari para MWC. Mudah-mudahan kami bisa memfasilitasi LPNU ini sebagai fasilitator akses khususnya membangkitkan ekonomi jamiah, terutama akses ke berbagai lembaga dan insya Allah setelah acara ini juga kami akan melakukan MOU dengan beberapa lembaga yang mana kemarin tidak bisa hadir satu pemateri atau satu mitra kami. Kami juga setelah melakukan kerjasama MOU dengan PT Solusindo, yaitu ada program infak sodakoh minyak jalantrah Pak, atau minyak goreng bekas Pak Den Bagus dari Muslimat. Kita kerjasama dengan Muslimat dan Alhamdulillah MOU itu telah berjalan. Cuman dengan keterbatasan SDM di kami, karena perusahaan juga baru terbentuk, belum maksimal kita jalankan. Yang mana ada program dengan Muslimat, infak sodakoh, tiap pengajian Muslimat, karena pengajian Muslimat ini di atas 1.000 jemaahnya. Jadi mereka membawa minyak bekas, diinfakkan, tetapi ada nominal yang diberikan dari PT Solusindo kepada kita, organisasi, dan kepada Muslimat sebaik-baiknya. Itu salah satu kegiatan, lembaga, perusahaan juga sudah, mau duduk lagi Pak? Oh, mangga.
sudah terbentuk PT Bintang 9 Tasikmalaya, Kantun Panginten Dorongan Tisadayana. Yang ke depan, program setelah Rakercap ini mungkin kami juga mohon izin Pak Ketua PC akan membentuk LPNU MWC. Karena ini sangat penting jika kita fokus kepada keumatan, kepejamannya, tentu kita juga harus fokus terhadap perekonomiannya. Karena kalau kami melihat bahwa kita punya luar biasa mayoritas di kabupaten, hampir 90% kira-kira, atau lebih ya Pak Kiai datanya. Ini semua NU. Jadi kalau dari NU untuk NU oleh NU, insya Allah lah kira-kira akan berjalan. Jadi kalau kita berbicara bisnis, ada 3 pertanyaan. Bagaimana kita jadi pembisnis sukses? Yaitu ada 3. Apakah bisnisnya sukses itu by nasib, atau by nasab, atau by desain, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan ada 3. Kalau ya nasabnya sudah ada, tinggal dilanjut. Kalau belum ada nasibnya, kita ikhtiarkan supaya bagus nasibnya menjadi pembisnis yang sukses. Kalau belum ada, ya kita desain supaya kita menjadi pembisnis. Dan ada 3 hal pula untuk sukses dalam berbisnis. Yang pertama, modalnya itu adalah, yang harus kita punya itu adalah jiwa entrepreneurnya. Tentu kami berpesan ketika nanti pembentukan untuk LPNU tiap MWC, tolong direkrut yang ada jiwa-jiwa entrepreneurnya supaya menjalankan LPNU ini bisa berjalan dengan baik, bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Yang kedua mungkin untuk sukses itu adalah modalnya itu adalah jejaring. Jadi kalau saya berbicara jejaring di NU, ini luar biasa Pak. Jadi dari mulai tingkat internasional bahkan nasional, di pemerintahan daerah pun ini akses jejaring NU ini sangat luas. Jadi kalau kita manfaatkan untuk kesejahteraan umat, insya Allah kuncinya adalah koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi. Yang ketiga modalnya baru uang, Pak. Jadi kenapa saya berbicara yang ketiga uang atau modal? Jadi pertama harus ada SDM-nya dulu, harus dibentuk dulu jejaringnya, baru kan modal. Kenapa modal terakhir? Karena tidak sedikit perusahaan yang dijalankan oleh generasi keduanya itu hancur, itu tidak berkembang. Karena memang sifatnya warisan, karena memang SDM-nya kurang kuat, karena mungkin membangun jaringannya juga tidak luas. Jadi sangatlah penting ketika kita berbicara SDM, kita bicara jejaring, baru kita berbicara modal. Itulah makanya LPNU berikhtiar hari ini, khususnya di PCNU Kabupaten Tasikmalaya, untuk mendekatkan akses jamiah kepada lembaga-lembaga yang memang bisa sudah bermitra dengan LPNU. Hari ini ada 2 produk yang Januari itu beli harus bawa KTP LP ini, maka saya harapkan serta Siswan Migas untuk memberitahukan informasi yang sesuai dengan peraturan di PPH Migas atau di kementeriannya. Maka yang kedua, kenapa saya hadirkan Kiai dan Bagus ini saya lihat postingannya di grup LP Nusantara ini se-Indonesia, beliau ini keliling untuk pemberdayaan ekonomi, salah satunya dengan minyak goreng. Jadi Kang Den Bagus ini banyak buka-buka mitra di berbagai daerah, dan saya lihat postingannya luar biasa, dan antusias dari pengurus pun, dari jamiah juga luar biasa. Yang selanjutnya, kenapa saya hadirkan juga ada mewakili BUMN-nya, itu adalah Pegadaian, karena yang menyalurkan salah satu akses dari Kementerian Keuangan ya, yang bersumber dari Kementerian Keuangan, yaitu di Pegadaian, di koperasi-koperasi, dan salah satu BMT ya. Jadi BUMN ini ada di Pegadaian. Jadi yang selanjutnya kenapa dihadirkan juga BJB, ini BJB perbankan milik pemerintah daerah, yang mana sahamnya milik Pemprov dan milik Pemtab, yang 27 kabupaten kota. Dan alhamdulillah Kabupaten Tasikmalaya udah 2% belum Pak modalnya di BJB? Udah mencapai ya, kemarin masih kurang. Yang mudah-mudahan lebih tinggi lagi.
karena menguntungkan lah kerjasama dengan BJB kira-kira. Jadi ada akses hari ini, ada akses untuk berbisnis beberapa produk atau mengakses beberapa perusahaan, ada akses juga untuk pembiayaan, untuk permodalan, dan untuk akses-akses yang lainnya. Jadi terus kenapa saya hadirkan juga Kabag Ekonomi? Karena saya tahu bahwa Pak Atep ini adalah sebagai koordinator BUMD ya di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kalau yang bersentuhan dengan BPR Arta Sukapura, Arta Galunggung, LPK Cipatujah, ini Pak Atep bagiannya. Jadi kalau ada macet-macet juga air PDAM juga bisa ke Pak Atep sebenarnya gitu. Karena perusahaan daerah juga gitu kan. Nah, itu mungkin maksud dan tujuan kami kenapa mempertemukan dalam momentum Rakercap ini yang diisi oleh seminar supaya Jamiyah MWC terbuka aksesnya minimal terfasilitasi oleh hadirnya LPU. Karena sejatinya LPU ini bukan perusahaan, Pak, tapi hanya lembaga yang diperintahkan oleh pengurus PC untuk mengakses, untuk memfasilitasi, untuk berkomunikasi terhadap lembaga-lembaga yang bisa bermitra dengan NU. Dan termasuk juga kami kenapa mengundang beliau-beliau ini karena di PB juga sudah melakukan MOU dan kerjasama. Di PW pun juga demikian dengan perbankan, dengan lembaga yang lain. Kenapa tidak di Kabupaten Tasikmalaya ditindak lanjut MOU yang sudah dipersembahkan oleh PB? Itu maksud kami lain dakwah. Mudah-mudahan cara ini bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Dan LPNU ini juga bukan perusahaan, tetapi lembaga, tetapi LPNU juga sudah membentuk badan usaha ketika nanti dibutuhkan. Karena tidak bisa nanti kerjasama lembaga dengan perusahaan. Jadi kalau kerjasama itu harus B2B gitu, perusahaan dengan perusahaan. Maka kami sudah berikhtiar dengan iuran para anggota dan alhamdulillah saham terbesar kami persembahkan untuk PCNU di dalamnya. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang pertama kepada panitia atas kerja kerasnya mempersiapkan acara ini 1 minggu ke belakang. Tadi ketua panitia agak lama sambutannya karena apa? Karena mungkin masih serasa caleg, tapi alhamdulillah sudah mundur jadi caleg. Maka fokus sekarang untuk mengurus LPNU kira-kira. Jadi menurut kalau saya caleg lagi Pak dan bagus. Jadi banyak caleg-caleg di sini di NU juga dari berbagai partai, termasuk pembina politiknya Pak Kiai Haji Nanang AA gitu. Kalau di kita konsul ke beliau gitu masalah politik gitu. Dan insya Allah ke depan juga PCNU punya pimpinan lah di daerah gitu kira-kira. Diaminkan atau mereka kobol gitu kan kira-kira. Jadi kalau eh kobol, mangga lah. Pak Jejen juga caleg gitu kan. Pak Slamet enggak? Termasuk Dewan Pembina kita juga Pak Hari Sanjaya juga caleg ke provinsi gitu kan. Dari NU gitu. Ya, harus disebutkan. Udah tahu kayaknya. Jadi beliau ini ketua Dewan Pembina di LPNU dan LPNU sebagai pembina kami itu dalam lembaga, dia sebagai ketua DPD Gerindra juga gitu. Jadi ini berdampingan mantan ketua DPC PKB dua-duanya. Jadi alhamdulillah samalah mungkin partai mah gitu semua. Ada Kang Nana juga tadi ya saya lihat ya. Kang Nana Magadir sebagai ketua LPP itu juga caleg sedapil dengan saya dari PKB. Juga ada juga caleg DPD-nya di NU itu kan komplit. Ada mungkin calon bupatinya insya Allah juga komplit. Sudah melirik kayaknya. Ada calon sekda juga yang hadir sekarang. Pak Atep, calon sekda Pak Atep. Kemana-mana hasilnya. Apunten kasuhun heureuy. Jantan dan apresiasi juga ada di PAC di MWC Puspahyang itu sekretaris MWC-nya menjadi kepala desa terpilih dengan suara terbanyak, Pak Ude. Jadi kalau di Puspahyang ini ada 2 ketua ranting yang menjadi kepala desa terpilih dan ada 1 sekretaris MWC. Jadi wahasan jika regreg ngalareskeun MWC di Puspahyang gitu kan gitu. Mudah-mudahan lebih banyak lagi lah kira-kira. Oh, selamat datang Pak Ketua LP PWNU Jawa Barat, Haji Purno, Etos, Rejang Suping.
Selamat datang Pak Ketua di Kabupaten Tasikmalaya. Saya sudah panjang lebar, tinggal sekarang memperkenalkan Pak Ketua saja. Jadi Pak Haji Purnomo ini Ketua LP PWNU Jawa Barat. Beliau konsen sebagai pengusaha di betonisasi Pak. Jadi sudah besar kalau ke Indramayu ya Pak ya. Kalau ke Indramayu ini sudah luar biasa lah. Dan pengairan-pengairan juga yang di provinsi beliau juga pakarnya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan LPNU hari ini diisi oleh para pengusaha Pak. Gitu. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk jamiah semuanya. Maka dengan sangat tidak mengurangi rasa hormat, mohon maaf bila kata-kata saya kemana-kemana ini saking bahagianya. Undangan semua hadir, BJB hadir, Pegadaian hadir, Pak Erick Thohir juga hadir, gitu kan kira-kira. Naros Pak Bupati diulam teu ceng dia mah langsung ka Pak Atep ceng gitu. Karena ya acara lembaga upami nu ulam Pak Bupati mah kedah Pak Ketua PC Pak Atep. Bila ditaroskeun ku Pak Bupati, Pak Ketua PC nu kedah ngulam Pak Bupati. Abdi mah lembaga sami sareng Bapak dinas gitu. Jadi statusnya sama lah kita. Kalau Bapak Kabag Ekonomi, Abi LPNU di PCNU gitu. Jadi kami tidak mengundang Pak Bupati, hanya mengundang langsung saja secara teknis karena kita akan mengadakan seminar bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah tentang keekonomian. Saya ingin membedah itu. Itu di RPJMD-nya ada, di RPJP-nya ada. Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah ada pro terhadap UKM, rakyat kecil, ekonomi menengah, ada kebijakannya terhadap jamiah NU, mungkin kan begitu. Nanti bisa ditanyakan kepada Pak Atep sebagai Kabag Ekonomi. Termasuk lembaga perbankan pun juga ke BJB, ke Pegadaian, mangga kantun di Tarosken. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada para undangan, para peserta. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih kepada semuanya. Dan terakhir saya ucapkan acara ini juga bisa terselenggara atas keberpihakan atau kebijakan Ketua PCNU yang peduli terhadap ekonomi umat berjalan dengan baik. Hatur nuhun kasadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.